Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang NIP. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi pengalaman atau sharing terkait masalah pengerjaan soal SKB. Jadi untuk pengalaman saya yang lalu ini ada cara yang saya lakukan ketika latihan-latihan soal SKD. Sebelumnya waktu CPNS 2019 saya mencoba untuk fokus mengerjakan soal SKD selama 3 bulan yang menurut saya itu cukup lah untuk fokus mengerjakannya, karena kemampuan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang cukup 1 bulan dia bisa uh, banyak mengerjakan soal latihan dan dia banyak paham di berbagai soal TKD, SKD. Tapi ada yang butuh 2 bulan atau yang 3 bulan seperti saya, atau barangkali ada yang lebih dari itu, mungkin 6 bulan atau setahun. Yang jelas kemampuan orang beda-beda, silakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau saya ketika CMS 2019 itu fokus mengerjakan soal SKD selama 3 bulan. Sebelumnya ya tidak berjasa sama sekali gitu kan. Tapi ketika saya memilih 3 bulan ya harus bertanggung jawab. Artinya ketika kita memilih sesuatu ya harus dilakukan gitu ya. Jangan hanya merencanakan tetapi tidak dilakukan. Ini kadang yang berat ya. Kadang saya juga targetnya 3 bulan untuk full fokus, tapi kadang-kadang gitu kan ada satu hari yang bolong gitu kan, tidak latihan sama sekali, mungkin kadang kecapean atau ada kegiatan yang lainnya. Nah jadi waktu itu pertama saya mengerjakan soal SKD itu melalui buku cetak ya, buku soal-soal CPNS 2018. Itu saya dapatkan dari istri saya. Waktu itu dia ikut CPNS 2018. Akhirnya bukunya masih ada, ya udah saya pinjam dan saya buat pelajari. Mungkin teman-teman sudah punya buku ini, bukan promosi ya, tapi ya seperti ini bukunya tampilannya. Ya cukup tebal ya, ada sekitar 700-an halaman buku ini. Saya ingin hatamkan buku ini selama paling lambat 3 bulan ya, biar nanti sudah banyak wawasan pengetahuan atau soal-soal yang saya kerjakan, dan itu harapannya nanti muncul ketika tes SKD aslinya. Nah, karena ini cukup banyak buku soal latihannya, ada metode yang saya coba. Mungkin ini bisa dicoba sama teman-teman ketika mempelajari buku yang tebal ini. Jadi kan ada banyak latihan soal ya, sekitar nggak salah 9 kali atau 10 kali latihan ya. Satu latihannya itu komplit, ada soal TIU, ada soal TWK dan TKP. Satu latihannya itu, per soal latihannya itu ada 100 soal sesuai dengan aslinya. Per 100 soal berarti kalau 100 soal dikali 10 kali latihan berarti ada 1000 soal gitu kan. Nah ini saya hitung-hitung, saya cobalah rutinkan 1 hari minimal 1 kali latihan atau 100 soal gitu kan, 100 soal. Nah ketika saya mengerjakan soal itu, saya tidak langsung menjawab di buku tersebut ya, disilang gitu atau dibuletin di lembar jawaban ABCD-nya. Tapi saya membuat di kertas kecil, karena ketika saya mau latihan lagi kan, kalau sudah dicoret, sudah ditandain jawabannya itu, nanti kita sudah tahu jawabannya itu kan. Artinya kalau bagi saya agak percuma kalau kita mau latihan kembali karena sudah ada tulisan di sana, coretan jawabannya ya, otak kita tidak berpikir untuk menjawab itu karena kan sudah kelihatan jawabannya itu kan. Maka dari itu saya membuat cara sederhana untuk memindahkan jawabannya, bukan di buku itu tapi di kertas semacam HVS kosong seperti ini. Jadi HVS karena saya ada beberapa kertas bekas, saya manfaatkan. Ini dilipat menjadi ini suka dilipat begitu ya, seperti ini. Kemudian dilipat kembali sekali lagi. Nah seperti ini. Ini ada 4 halaman ya, kalau kita buka. Nah seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah per 1 halaman kecil ini saya buat jumlah soal sebanyak 50. Contohnya seperti ini yang sudah saya buat, yang kemarin pengalaman saya. Ini misalnya halaman 1 saya buat nomor 1 sampai nomor 50. Jadi ketika
mengerjakan soal di buku tebal itu nomor satu apa jawabannya, saya pindahkan ke sini, nomor dua apa saya pindahkan ke sini, dan seterusnya sampai 100 itu kan. Nah, kali ini satu halaman 50 angka, 50 nomor, berarti manfaatkan yang sebelahnya gitu ya, atau yang belakangnya. Nah, setelah bisa dijawab semua, sudah ada jawabannya, tinggal cocokkan saja dengan jawaban benarnya di buku tersebut, karena kan di buku tersebut sudah ada pembahasannya ya. Jadi lembar setelah latihan sulit itu ada lembaran khusus pembahasan dan jawabannya. Saya cocokkan tuh, saya cocokkan begitu kan. Nah, kalau misalnya eh, ada yang salah, saya tandai di nomor ini itu kan, tandai berapa soal yang salah, nanti ketahuan kan berapa soal yang benar, berapa soal yang salah. Nah, soal yang salah inilah yang kemudian saya pelajari lebih dalam, hafalkan lebih lama, dan saya ulang-ulang gitu kan, untuk nanti agar pas mengerjakan soal ini lagi besok itu jumlah soal yang salahnya berkurang. Biasanya begini, hari ini kita mengerjakan latihan satu sebanyak 100 soal, itu salahnya sebanyak misalnya 20, ya 20. Nah, soal yang salah 20 ini kita pelajari di hari itu juga itu kan, lebih banyak dihafalkan, kemudian lebih banyak di misalnya kalau ya bentuk tio misalnya coret-coret, berarti harus rajin untuk coret-coret gitu ya. Nah, itu kita coba seperti itu. Nah, nanti besoknya dicoba lagi di latihan yang sama. Nah, nanti kan kita ketahuan kan kalau misalnya di latihan yang sama itu salahnya berkurang, misalnya kemarin 20, besok misalnya salahnya 10, berarti kita ada peningkatan ya, karena berkurang 10 soal yang salah. Nah, seterusnya misalnya kalau hari yang ketiga kita salahnya cuma 5 gitu kan. Nah, berarti kita pun ada peningkatan lagi. Tapi kalau lebih banyak salahnya malah, nah ini berarti ada penurunan belajarnya, harus perbaiki, harus lebih giat lagi belajarnya, perbanyak waktu buat latihan soal, perbanyak waktu buat baca, perbanyak waktu buat menghafal. Nah, jadi selalu bisa terevaluasi kalau kita ada angka yang memperlihatkan kemajuan belajar kita ya. Jadi kalau saya pribadi bukan sifatnya menghafal dulu baru latihan soal, tapi latihan soal dulu baru menghafal. Karena belum tentu ketika kita menghafal, cari suatu teori, kita hafalkan, kemudian ke latihan, belum tentu ada itu kan. Tapi kalau dari ngerjain soal dulu itu kan, nah pasti ketika kita kesulitan mengetahui teori tersebut, ya tinggal dicari saja materinya tentang apa itu kan. Nah, jadi dari soal dulu baru ke materi. Itu yang saya rutinkan selama 3 bulan. Alhamdulillah waktu itu saya lulus SKD dan mendapatkan ranking kedua di sesi yang waktu saya ikuti waktu itu. Dari semua peserta di sesi itu saya nulis dapat ranking kedua. Mungkin ini tidak terlalu besar dibanding rekan yang lain, tidak sampai nyampe 400, kurang dari 400, tapi alhamdulillah bisa lolos passing grade dan bisa lolos untuk tes SKB waktu itu. Oke, mungkin itu aja dari saya, sharing-sharingnya. Nanti kita akan sharing lagi cara yang lain, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa juga dicoba cara tadi, atau mungkin punya cara yang lain yang lebih bagus, yang lebih cepat, yang lebih oke, ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar, saling memberikan informasi, saling sharing. Oke, thank you untuk semua yang nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.